Shalom umat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita dalam sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Satriawan Susanto dari GKI Tulung Agung. Mari kita mulai permenungan kita dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang boleh kami terima, dan kami bersyukur juga kami boleh menikmati hari ini. Dan hari ini juga kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang menyentuh hati dan pikiran kami, serta mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, memahaminya, melakukannya, dan memeliharanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah relasi hampir tidak mungkin jika tidak terjadi gesekan. Bahkan mungkin juga bisa terjadi konflik dan menimbulkan luka di hati. Sebagian orang yang meresponsnya bisa merespon dengan rasa marah ketika terjadi sebuah gesekan. Hal tersebut tidak akan meredakan suasana, tetapi justru menimbulkan luka lain di hati sesama. Perlu kita sadari dan akui bahwa gereja seringkali menjadi tempat munculnya gesekan-gesekan dan konflik. Entah itu karena perbedaan pendapat, entah juga itu karena miskomunikasi, maupun karena ketidaksesuaian dengan apa yang kita inginkan. Tidak jarang juga dari konflik itu yang muncul mengakibatkan adanya perang dingin atau dendam terhadap sesama. Entah apakah kita juga bagian dari itu ketika kita punya konflik, punya dendam, akhirnya jadi perang dingin dalam satu gereja itu. Bayangkan kita melakukan kegiatan gereja dengan orang-orang yang tidak kita sukai, kita melakukan kegiatan dengan orang yang kita benci. Akhirnya memunculkan dua pilihan dalam hidup dan pikiran kita. Yang pertama adalah tidak terlibat dengan kegiatan gereja. Nah, pilihan pertama ini bisa kita bayangkan saat kita terputus dari persekutuan tubuh Kristus. Pada saat itu juga kita sedang mempersulit kehidupan kita sendiri. Hal ini juga bisa berdampak bukan hanya pada relasi kita di tengah persekutuan, tetapi relasi kita dengan Tuhan. Lalu pilihan yang kedua, yang ketika kita berkonflik adalah terlibat tetapi tidak merasakan damai sejahtera. Ada pada satu ruangan yang sama tetapi tidak seleluasa biasanya. Bahkan ketika harus terjadi kerjasama pelayanan yang dikerjakan tidak akan bisa maksimal karena ada ketidaksehatian. Akhirnya pelayanan yang dikerjakan tidak menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Bahkan kita tidak bisa mendapatkan damai sejahtera dari apa yang kita kerjakan, padahal yang kita kerjakan adalah pelayanan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Matius 5 ayat 22 sampai 24 menjadi nasihat bagi kita semua. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nasihat Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 22 sampai 24 sangat jelas. Ketika kita memiliki hubungan yang sedang bermasalah, ketika kita sedang berkonflik, kita harus segera berdamai. Bahkan ketika kita sedang melakukan ritual keagamaan, kita harus berhenti dan pergi berdamai terlebih dahulu. Hubungan yang bermasalah bisa terjadi karena orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, ataupun kita yang melakukan kesalahan terhadap orang lain. Dan kita sebagai pengikut Kristus dituntut dan diajak untuk selalu menjadi inisiator terjadinya perdamaian.
Mungkin bisa kita rasakan juga atau mungkin pernah kita mengalaminya, bahwa berdamai itu bukan persoalan yang mudah. Atau bahkan mungkin kita saat ini sedang berkonflik dan kita bingung bagaimana memulainya untuk berdamai. Ada banyak hal yang harus kita korbankan ketika kita mau menjadi inisiator perdamaian. Kita mengorbankan ego, gengsi, malu, bahkan perasaan kesal kita korbankan. Tetapi apa yang kita korbankan itu tidak seberapa dengan apa yang kita dapatkan. Dengan kita menjadi inisiator perdamaian, kita punya keleluasaan, kita bisa merasakan damai sejahtera, terbangun juga persekutuan yang kuat, yang saling menguatkan, dan pelayanan kita pun bisa maksimal serta bisa menjadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, melalui sapaan gembala hari ini, setiap kita yang masih berkonflik atau menyadari adanya luka dalam relasi kita, maka berdamailah. Seperti Kristus yang mengorbankan segalanya dan menjadi inisiator perdamaian. Selamat menjadi inisiator perdamaian dan selamat membangun persekutuan yang penuh damai sejahtera dan menjadi berkat bagi setiap orang. Mari kita bawa permenungan kita ke dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi inisiator perdamaian dalam relasi kami bergereja maupun dalam relasi kami bermasyarakat. Engkau yang menuntun setiap kami, Engkau yang terus mengingatkan dan menegur kami, sehingga kami boleh terus menjadi pengikut-Mu yang sadar bahwa kami dituntut dan diajak untuk menjadi inisiator perdamaian di tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.